Perkenalkan, nama saya Meliana Tindari, mahasiswi program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Hairun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tingkah laku makan sapi. Nah, jadi pengamatan yang saya ambil kali ini tepatnya di Kota Tidore Kepulauan, Kelurahan Tanah Abang, dekat dengan Apotek Aksa. Nah, tingkah laku makan pada sapi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan proses pencarian, pemilihan, konsumsi maupun pencernaan pakan. Aktivitas ini meliputi waktu yang digunakan untuk pakan atau biasa kita sebut dengan feeding time. Kemudian adapun frekuensi makan, jumlah pakan yang dikonsumsi, serta pola ruminasi atau memamah biak yang dilakukan oleh ternak sapi ini. Aktivitas yang dilakukan oleh sapi yang pertama yaitu mencari pakan atau foraging, di mana sapi ini dia memiliki naluri untuk menjelajah dan mencari makan dalam kondisi dilepas atau grazing, di mana sapi menghabiskan sekitar 6-10 jam per hari untuk merumput. Nah, proses ini dipengaruhi oleh jenis rumput, ketersediaan air, dan bahkan kondisi lingkungan sekitar sapi. Yang kedua yaitu mengonsumsi pakan atau feeding. Nah, konsumsi pakan atau tingkah laku pakan ini biasanya berlangsung di pagi dan sore hari. Sapi akan memilih jenis pakan berdasarkan tekstur, rasa, dan bau. Pakan kasar seperti rumput dan jerami akan lebih lama dikunyah dibandingkan pakan konsentrat. Kemudian minum atau drinking. Konsumsi air sangat penting dalam berbanding lurus dengan jumlah pakan yang dikonsumsi sapi. Sapi minum setelah makan dan ruminasi. Sapi dewasa juga dapat mengonsumsi 30-50 liter air per hari, tergantung pada suhu dan jenis pakan yang dikonsumsi. Kemudian ruminasi atau yang biasa kita sebut dengan memamah biak. Nah, ruminasi ini merupakan proses regurgitasi pakan dari rumen ke mulut untuk dikunyah ulang. Proses ini memakan waktu 6-8 jam sehari dan menandakan bahwa sistem pencernaan sapi bekerja dengan baik. Nah, ruminasi ini juga biasanya terjadi saat sapi dalam keadaan santai. Adapun faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi tingkah laku makan pada sapi. Nah, yang pertama yaitu faktor internal, di mana umur dan bobot badan anak sapi memiliki frekuensi makan yang lebih sering dibandingkan sapi dewasa. Kemudian kondisi fisiologis, di mana sapi bunting atau menyusui memiliki kebutuhan makan lebih tinggi. Kemudian kesehatan, di mana sapi yang sakit cenderung kehilangan nafsu makan. Nah, kemudian faktor eksternal, di mana kualitas dan ketersediaan pakan yang bergizi dan mudah dicerna akan meningkatkan konsumsi pada ternak sapi. Kemudian faktor lingkungan, di mana suhu ekstrim atau suhu yang terlalu panas maupun atau dingin itu menurunkan aktivitas makan pada sapi. Selain itu, adapun manajemen pemeliharaan, di mana waktu pemberian pakan, kemudian kebersihan kandang dan ketersediaan air juga mempengaruhi pola makan atau tingkah laku makan pada sapi. Ketidaksesuaian antara tingkah laku makan dan manajemen pakan dapat menyebabkan gangguan seperti asidosis, kembung, atau defisiensi nutrisi. Sebaliknya, pemantauan dan pengelolaan tingkah laku makan yang tepat dapat meningkatkan produksi susu, pertambahan bobot badan, dan efisiensi konversi pakan. Maka, peternak sebaiknya melakukan pengamatan rutin terhadap tingkah laku makan ternak dan tanda-tanda seperti penurunan frekuensi makan, berhentinya ruminasi, atau konsumsi air yang menurun dapat menjadi indikator awal adanya masalah kesehatan. Nah, itu adalah sedikit materi mengenai tingkah laku makan pada sapi.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, jadi itu adalah serangkaian tingkah laku yang dilakukan sapi ketika makan. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa tingkah laku makan pada sapi atau yang kita sebut dengan makan saja itu merupakan hal penting bagi sapi karena ini merupakan suatu yang sangat penting terutama untuk pertumbuhan, kesehatan dan maupun produktivitas sapi. Nah, selain itu ada beberapa serangkaian yang tadi saya jelaskan, mulai dari mengambil pakan, mencari pakan, mengunyah sampai proses ruminasi, dan yang terakhir yaitu pengeluaran dari sisa-sisa dari makanan. Nah, sekian itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.